Halo teman-teman, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel di Guru Garis Lucu. Nah, kembali lagi dengan saya Neng Indro. Kita mau belajar matematika peminatan kelas 10 ya. Apa kabar kalian yang di sana? Gimana pembelajaran jarak jauhnya? Menyenangkan kan? Di kelas 10 ini nanti kita akan belajar 3 bab ya. Yang pertama fungsi eksponensial, yang kedua fungsi logaritma, yang ketiga vektor. Nah, untuk vektor nanti akan kita pelajari di semester 2. Oke, langsung aja masuk ke yang bab pertama ya, fungsi eksponensial. Sebenarnya ini mungkin kalian udah pernah belajar saat kalian di SMP. Nanti yang pertama itu ada definisi eksponen. Kayaknya ini udah pernah ya di SMP, nanti kita ulang lagi. Nah, terus yang kedua ada sifat-sifat eksponen. Yang ketiga ada bentuk akar. Yang keempat ada grafik fungsi eksponensial. Yang kelima ada persamaan eksponensial. Dan yang terakhir ada pertidaksamaan eksponensial. Oke, langsung aja lanjut ke yang pertama yaitu definisi eksponen. Nah, apa itu eksponen? Jadi eksponen itu ini ya, jika ada A adalah bilangan real dan N itu bilangan bulat, jadi pangkatnya itu harus bilangan bulat ya, bilangan bulat positif, maka A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali. Nah, ini nanti gambarnya kayak gini ya, nanti notasinya seperti ini. A pangkat N sama dengan A kali A kali A, kemudian kali A sebanyak N kali. Nah, dengan A itu adalah dia bilangan pokok dan N adalah pangkat atau eksponen. Gitu ya, teman-teman bisa ya. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat eksponen ya, teman-teman. Nah, sifat yang pertama itu di sini kita punya A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N. Nah, kalau ada bilangan berpangkat dikalikan, terus bilangan dasarnya udah sama, itu bisa kita singkat. Ya udah, berarti A-nya cuma cukup kita tulis satu kali. Berarti A. Nah, kemudian karena dia perkalian, pangkatnya tinggal kalian apa? Ya, benar, jumlahkan. Berarti M plus N. Gini. Paham ya? Jadi kalau di sini ada perkalian, berarti bilangan berpangkatnya tinggal kalian jumlahkan pangkatnya di sini. Oke? Oke, teman-teman, kita langsung lanjut ke contoh soal. Di sini ada 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 7. Nah, di sini udah kelihatan ya bilangan dasarnya itu udah sama kan? Berarti kalau bilangan dasarnya udah sama, kalian tinggal jumlahkan pangkatnya. Ini kan udah sama-sama 2. Ya udah kita tinggal tulis aja. Berarti 2. Kemudian bilangan pangkatnya berarti 4 plus 7 gitu. Karena dia perkalian ya. Nah, berarti hasilnya adalah 2, kemudian 4 plus 7. Berapa tuh 4 plus 7? 11. Gini. Bisa ya teman-teman ya. Oke, kalau misal kakak kecepatan, di pause aja ya, kalian ulang lagi. Oke? Kita lanjut sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah ketika dia bentuknya pembagian. Kalau tadi kan perkalian ya, sekarang bentuknya adalah pembagian. Ketika bentuknya pembagian, di sini ada bilangan dasar yang sama, bentuknya pembagian. Berarti seperti yang tadi, bilangan dasarnya kita tulis A, kemudian karena pembagian, kalau tadi perkalian itu pangkatnya kita jumlahkan, berarti kalau pembagian kita, ya apa lawannya dijumlah? Dikurangi. Betul. Nah, kemudian udah seperti ini aja. Kita langsung ke contoh soal ya. Di sini ada 3 pangkat 9, kemudian dibagi dengan 3 pangkat 5. Nah, pertanyaan pertama bilangan dasarnya udah sama belum? Kalau udah ya udah tinggal ditulis. Oh, udah 3. Berarti nanti kalau di soal bilangan dasarnya belum sama, gimana caranya? Kalian harus membuat bilangan dasarnya jadi sama. Ya, karena dia pembagian, berarti dia menjadi apa tadi? Pangkatnya tinggal dikurangi. Oke, berarti tinggal 9. Nah, ini pembagian jadi min 5 gitu. Berarti akan sama dengan 3 pangkat 9 dikurangi 5. Berapa tuh? 4. Oke, siap. Udah selesai. Oke, gimana sifat yang nomor 2? Paham ya? Kita lanjut ke sifat yang nomor 3. Nah, di sini kalau kalian punya A pangkat M dikalikan dengan A pangkat
A pangkat M, kemudian dia mempunyai bilangan pangkat lagi N di sini di luarnya. Jadi beda dengan sifat yang pertama ya. Kalau sifat yang pertama kan bilangan dasarnya ada 2. Kalau ini cuma ada 1, tapi pangkatnya itu ketemu pangkat lagi. Nah, kalau ada pangkat ketemu pangkat, ya udah tinggal dikalikan aja. Berarti M kali dengan N gitu. Langsung ke contoh soal biar kalian lebih paham. Di sini kita punya 5 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi 3. Berarti 5 itu udah yang paling sederhana ya, Kak? Udah, ya udah tinggal ditulis. Kalau dia belum sederhana, harus dibikin yang paling sederhana. 5, 2 ketemu 3, bukan dijumlah. Tapi kalau kayak gini, kalau bersanding, berarti dia dikalikan. 2 kali 3, berapa? 6, gitu. Berarti hasilnya adalah 5 pangkat 6. Nah, terus ini gimana Kak? Harus dipecah atau gimana? Tergantung nanti di pilihannya ya. Kalau di pilihannya cuma menginginkan 5 pangkat 6 ya udah. Kalau misal harus berapa hasilnya berarti harus kalian cari 5 pangkat 6 itu berapa gitu. Paham? Oke, lanjut. Lanjut ke sifat yang nomor 4. Sifat yang keempat adalah ketika ada A kali B dipangkatkan dengan N. Nah, jadi ini nanti kalau di sini tapi syaratnya harus perkalian ya teman-teman. Ingat, nggak boleh kalau di sini penjumlahan atau pengurangan sifat ini tidak berlaku. Nah, jika ada seperti ini, maka langsung aja. Berarti ibaratnya N-nya ini kita distribusikan ke A dan juga kita distribusikan ke B. Berarti kita punya A dipangkatkan dengan N dikali dengan B dipangkatkan dengan N. Gimana? Paham ya? Jadi pangkatnya itu didistribusikan ke bilangan pertama dan bilangan kedua. Betul. Nah, contohnya di sini kita punya 3 kali 4 dipangkatkan 5. Nah, berarti 5-nya itu miliknya 3 dan juga miliknya 4. Dengan syarat di sini adalah sebuah perkalian. Berarti di sini nanti kita punya 3 pangkat 5, kemudian dikalikan dengan sini ya, 3 pangkat 5 dikalikan dengan 4 pangkat 5 gitu. Paham ya? Jadi 5-nya itu miliknya depannya dan juga miliknya belakang. Sip. Nah, jangan bingung kalau misal nanti pertanyaannya dibalik nih, dari belakang menuju ke depan, sifat yang depan gini. Jadi dari sifat yang ini menuju ke sebelah sini. Nah, contohnya di sini kita punya 2 pangkat 6 dikalikan dengan 5 pangkat 6. Nah, kita fokus ke pangkatnya. Oh, mereka punya pangkat yang sama nih, kemudian perkalian nih, pangkatnya bisa kita singkat, berarti kita buat kurung buka dulu, kurung tutup, kemudian pangkatnya adalah 6, kemudian di sini 2 dikali dengan 5, ini kebalikannya ini ya, jadi dari belakang menuju ke yang persamaan sebelah kiri, oke? Nah, seperti ini tinggal dikerjakan, 2 kali 5 berapa? 10. Nah, terus 10 pangkat 6 gitu. Jadi kalian nggak perlu ngitung satu-satu, langsung aja 10 pangkat 6 itu bakalan lebih mudah buat menghitungnya ya. Oke, gimana sampai sifat nomor 4? Terlalu cepat nggak? Kalau kecepatan nanti di pause-pause aja ya. Mohon maaf. Oke, langsung lanjut aja ya ke sifat yang nomor 5. Oke. Sifat yang nomor 5, di sini kita punya pembagian. Jadi di situ ada pembagian di dalamnya, kemudian pembagian itu punya pangkat. Jadi kalau ada bilangan berpangkat, terus dalamnya itu pecahan, pangkatnya ini adalah miliknya penyebut dan juga miliknya pembilang, miliknya yang atas dan juga miliknya yang bawah. Berarti ini akan jadi A-nya pangkat M per B-nya pun dia juga pangkatnya M. Gitu ya. Nah, kemudian langsung aja, paham ya? Langsung ke contoh soal. Di sini kita punya 7/5 pangkat 3. Berarti pangkat 3-nya itu miliknya yang atas dan juga miliknya yang bawah. Berarti 7 nanti dipangkatkan dengan 3, dibagi dengan 5, juga dipangkatkan dengan 3 gini. Gimana? Paham? Kemudian begitupun dengan sifat yang tadi nomor 4, kalian harus
bisa paham kalau yang diketahui yang belakang. Contohnya gini nih, ada 10 pangkat 3, kemudian dibagi dengan 5 pangkat 3 gitu. Gimana nih, bisa nggak disingkat? Mereka udah punya sama-sama punya pangkat 3. Oh, bisa gini. 10 per 5. Nah, kemudian udah sama-sama punya pangkat 3 ya. Tiganya kita taruh di sini. Kemudian ini bisa kita selesaikan. 10 dibagi 5. Berapa 10 dibagi 5? 2. Nah, kemudian pangkatnya tetap ngikutin di sini. Pangkat 3. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Oke, kemudian sifat yang keenam itu adalah ketika kita punya A pangkat 0 itu akan sama dengan 1. Syaratnya A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi berapapun dipangkatkan dengan 0 itu sama dengan 1. Contohnya kita punya 2 pangkat 0 sama dengan berapa berarti? 0? Bukan, dia akan sama dengan 1. Ingat, berapapun kalau dipangkatkan 0 dia akan sama dengan 1. Berarti ini sama dengan 1. Kemudian contoh yang kedua, kalian punya 1000 pangkat 0. Berapa tuh berarti jadi hasilnya? Ya tetap, berarti hasilnya tetap 1. Kalau kalian punya 1 juta pangkat 0, berarti hasilnya juga 1. Oke, the last ini sifat yang terakhir. Udah banyak banget ya? Ya, pelan-pelan ya. Nah, semoga bisa dipahami penjelasannya dan nggak terlalu cepat. Di sini ada A pangkat min M. Nah, kalau tadi kan pangkatnya masih pangkat positif, sekarang kita mau belajar kalau pangkatnya negatif nih. Ini kalau kita punya pangkat negatif tuh artinya gimana? Oh, ternyata kalau kita punya pangkat negatif, terus kok kita pingin pangkat itu supaya jadi positif. Soalnya bingung ya kalau pangkat negatif tuh artinya apa sih? Ternyata kalau pangkat negatif itu artinya adalah 1 jadi ingat dibuat per-peran. Nah, ini langsung kalian pindahkan langsung kayak di cut kemudian di paste di sini ya. Berarti kemudian langsung aja disalin di sini A pangkat. Nah, karena tadi di atas itu negatif M, kemudian dia pindah ke bawah, berarti pangkatnya kalau tadinya di atas negatif, pindah ke bawah, dia akan menjadi positif. Berarti di sini adalah positif M. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau kalian mau memindahkan pangkat sesuatu, misal di atas negatif, ke bawah jadi positif. Begitupun kalau di bawah negatif, mau dipindah ke atas berarti jadi positif. Langsung aja contoh soal biar gampang. Di sini kita punya 2 pangkat negatif 7, tapi kita ingin mengubah dia supaya jadi positif. Nah, gampang aja. 2 pangkat negatif 7, kalian buat dulu per-peran. Nah, kemudian di sini 1. Nah, 2 pangkat negatif 7, berarti 2 pangkat negatif 7 udah pindah ke bawah tuh, udah pindah posisi, tadinya di atas jadi ke bawah. Berarti di sini jadi positif 7. Paham ya? Nah, kemudian kalau misal kayak gini Kak, gimana? Negatifnya tuh ada di bawah. Kita pingin dia itu jadi positif. Ya udah sama aja. Berarti tinggal kita balik. Satunya nanti yang di bawah. Per satu nggak usah ditulis ya. Pura-puranya udah nggak usah ditulis. Berarti ini kita naikkan ke atas. Berarti C-nya kan tadinya di bawah di pembilang, sekarang jadi di penyebut. Berarti C pangkat karena udah naik kasta, sekarang udah nggak negatif lagi. Berarti langsung positif. C pangkat 4 gitu. Aslinya di sini ada per 1, tapi karena udah SMA lah ya, udah mahir ya. Belajar menghilangkan sesuatu yang kayak per 1 kayak gitu udah nggak usah kita tulis gitu. Nah, udah sekian. Gitu aja sifat-sifatnya. Nah, ini baru sifat dasar banget ya teman-teman. Jadi ini baru mengulang SMP sih. Kalau kalian dulu udah lupa, di review lagi. Jangan lupa dicatat di buku catatan kalian dengan rapi. Di next video kita mau latihan soal lebih kompleks lagi ya. Jadi ini dasarnya, kalian harus paham banget dasarnya biar besok pas lagi ada variasi soal, kalian udah nggak bingung lagi gimana cara membuat pangkat yang negatif jadi positif, mau dia tadinya di atas ataupun dia tadinya di bawah. Oke, mungkin sekian saja video kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian. Jaga terus selalu kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir ya. Kemudian kalian
lekas bertemu dengan cikgu-cikgu kalian. Oke, sekian aja. Terima kasih. Jangan lupa yang udah sampai sini jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga makin paham gitu. Oke? Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman.